ikut saya. Apapun kegiatan kita, baik duduk, berdiri, duduk, atau mau makan, mau bekerja, hendaknya lah kita selalu berpikir untuk mengembangkan sikap kasih. Hal yang sederhana yang pertama kali bisa lakukan untuk pengembangan cita kasih kita adalah yaitu dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, tentunya dengan sungguh-sungguh dan sangat menjiwai semeton. Hal itu merupakan ungkapan yang sangatlah sederhana, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam, sangat besar, karena hal itu adalah sesuatu yang universal, sesuatu yang alami, yang sudah ada di aturan alam semesta ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Itulah sebenarnya cinta kasih yang sangat sederhana bisa kita lakukan semeton. Saat saudara mulai bangun di pagi hari, ucapkanlah semoga semua makhluk berbahagia. Saat Anda menjelang mau sarapan, ucapkanlah semoga semua makhluk berbahagia. Begitupun saat kita mulai mau bekerja, ucapkanlah semoga semua makhluk berbahagia. Doa ini sangat universal, tidak menyebut-nyebut keyakinan, tidak menyebut-nyebut dewa atau tidak menyebut-nyebut pujian kita. Doa ini sungguh universal, sungguh umum, dan mempunyai arti yang sangatlah mendalam semeton. Di sini tidak ada permintaan yang diajukan, tetapi harapan yang sepenuh hati. Semoga semua makhluk berbahagia. Alangkah hebatnya doa ini semeton. Seseorang yang mengembangkan cita kasih adalah saudara kami. Jadi kalau semua saudara kamu, apakah masih mempunyai musuhnya semeton? Ternyata masih ada musuh semeton. Ada dua musuh. Walaupun kita sudah mengembangkan cita kasih semeton, ada dua macam musuh di dalam diri kita, yaitu musuh yang kasar dan juga yang kedua adalah musuh yang halus. Musuh yang kasar adalah kebencian yang masih bisa muncul di dalam diri kita. Musuh yang kasar itu ada di dalam diri sendiri. Dan yang kedua adalah musuh yang halus. Jadi, apakah musuh yang halus itu semeton? Musuh yang halus adalah rasa ingin memiliki semeton. Dalam hal ini bisa kita contohkan misalnya pada saat kita menjadi seorang panitia sebuah acara, tetapi pada saat itu dia merasa tidak ada yang memperdulikan dia, tidak ada yang memperhatikan dia, atau tidak ada yang berterima kasih terhadap dia terhadap acara yang sudah berjalan dengan lancar. Hal itu membuat
Dia kecewa karena dia tidak bisa memiliki sebuah pengakuan kayak gitu. Dan begitu juga contoh yang kedua, ketika kita misalnya menjadi seorang panitia sebuah proyek, dan kebetulan proyek itu juga sudah berjalan dengan lancar, tetapi menurut dia pada waktu peresmian dia tidak diperhatikan, karena pada waktu peresmian tiba-tiba saja dia digeser posisinya dan dikasih ke orang lain. Jadi dia tidak bisa tampil ke depan pada saat peresmian kayak gitu. Jadi itu bukanlah sebuah kebencian atau musuh yang kasar, tetapi itu adalah musuh yang halus, karena pada saat itu dia kepingin mempunyai sebuah pengakuan. Itulah sebenarnya musuh kita yang kedua, yaitu musuh yang halus, dan di samping kedua musuh tersebut, musuh halus dan musuh kasar, ada satu lagi musuh yang ketiga, yaitu ketika orang-orang lain juga memusuhi kita. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa orang-orang yang mempunyai cinta kasih yang sejati pun masih ada musuhnya sebenarnya. Apalagi kita yang notabene sebagai orang yang biasa sebenarnya. Jadi kalau demikian adanya, kita juga harus mengingat bahwa permusuhan tidak akan berhenti bila kita memusuhi kembali semua. Misalnya, aku akan mencari jurus yang membuat dia terperpak. Kapan lagi kalau kita tidak mencari sekarang? Apakah permusuhan itu berakhir mudah? Tidak mudah. Mungkin dia akan kalah, tapi dia akan dendam. Mungkin dia tidak akan membalas, tapi keluarganya akan mempunyai sakit hati kepada kita, mungkin dendam kepada kita. Tapi kalau seandainya Anda tidak memusuhi, permusuhan itu akan berhenti. Kalau Anda tidak memberikan permusuhan itu, tidak ingin membalas, tidak ingin menanggapi, permusuhan akan berhenti secara otomatis sebenarnya. Ingatlah, Ibu Bapak dan teman-teman, ada cerita. Ada suatu orang yang sangat berbakti. Dia sangat baik. Suatu ketika dia mengeluh. Di antara percakapan itu dia mengatakan bahwa banyak orang memusuhi dia, banyak orang benci kepada dia, menghina dia, dan memperlakukan dia dengan tidak baik, dengan tidak habis-habisnya. Begitu katanya sudah. Dan suatu hari dia juga datang lagi dan mengatakan, mereka masih memusuhi saya, mereka masih menghina saya, menyakiti saya.
tetapi saya tidak membalasnya ketika itu. Kalau seperti itu kasusnya, kita akan berpikir bahwa alah, kamu bilangnya orang ini, padahal tidak sempat. Kalau Anda masih menyimpan pikiran, dia menghina saja, dia membenci saja, kalau pikiran itu masih disimpan, orang ini tidak akan lepas dari kebencian. Buang saja kebencian itu. Jangan ceritakan kepada seseorang, karena itu sudah merespon sebuah kebencian itu. Jangan ditanggapi. Menceritakan berarti menanggapi. Selama dia berpikir kalau masih merasa dijelekan, difitnah, disalimi misalnya, dia masih mempunyai sebuah kebencian, walaupun kebencian itu tersembunyi. Kalau kita tidak sering-sering berpikir dihina, dilecehkan, dihati, atau malah tidak pernah berpikir seperti itu, dan tidak pernah terseret dengan pikiran itu, maka kebencian tidak akan menyerang. Alangkah indahnya kalau pikiran kita tidak dikotori dengan kebencian. Semoga semua makhluk berbahagia.